Halo pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Kali ini saya berada di suatu tempat di lereng barat daya Gunung Merapi, dan Gunung Merapi ada di belakang sana ya, jadi tidak kelihatan di kamera ini. Lokasi ini memang termasuk bagian yang agak terbatas begitu ya, makanya saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi ini di lereng barat. Dan kita barusan semalaman begadang di sini mencari foto, video, dan hasilnya tidak mengecewakan. Dan yang lebih istimewa lagi, pagi ini saya bersama senior fotografer freelance, pemburu foto dan video Merapi, yang Anda jangan kaget, sudah kira-kira 2 tahun 8 atau 9 bulan berjalan, tidak pernah putus mendokumentasikan apa yang terjadi di Merapi, dan spotnya tidak pernah geser-geser dari lereng barat Merapi. Beliau adalah Mas Dwikun Sastro ya, nama bekennya itu. Jadi Anda bisa melihat karya-karya beliau ini di akun Instagramnya dengan nama yang sama, Dwikun Sastro. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Gimana ini semalaman kita di sini? Ya lumayan dingin. Dingin, dan pagi ini memang dingin ya, anginnya agak kencang dan hawanya kencang, ya. Ini kita pakai double jacket Mas Dwikun, kebetulan udah dilepas, tapi kita semua pakai double jacket juga. Ya. Dan yang juga unik ya di zaman modern ini ya, ini berlangsung sangat lama ya. Ya. Saya kira itu ya, dulu-dulu kan ya ada kayak gitu lelean kayak gitu, tapi tidak selama ini udah hampir 3 tahun. Makanya ini saya anggap unik juga karena ya. Sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan lebih ya, sekarang sudah nganti sekarang sudah September ya. Ketika lagi santai, saya lagi sudah selesai toto ya, artinya masang tripod, kemudian masang kamera, kemudian setting kamera, tinggal nunggu luncuran. Saya leyeh ini ya kan, sambil ngerokok. Nah tiba-tiba dari sebelah kanan itu ada angin cukup kencang. Nah nggak berapa lama itu ada sosok putih-putih gitu terbang. Saya mengira itu sosok itu berarti membentuk kayak putih-putih, dari jauh kelihatan putih-putih, tidak besar gitu. Saya pikir itu tas kresek putih yang biasa gitu ya. Biasa di sini para penambang pasir itu kan dosangu. Ya. Dosangu makanan dari bawah, atau mungkin dugaan saya waktu itu, wah itu mesti tas kresek para penambang. Mabur gitu. Layang sampai di depan saya itu tiba-tiba membesar itu seperti jubah itu. Seperti jubah, terus noleh ke saya. Dan itu raksasa lemah Mas, melayang gitu. Saya ya cuman mandeng gini, saya juga nggak takut, tapi saya bengong, sopo opo gitu. Setelah gitu dia tetap gerak, terus akhirnya menghilang di balik gundukan, ke arah makam yang di sana, makam kuno. Iya. Yang tadi saya ceritakan pertama. Iya. Itu. Nah, setelah itu juga sepanjang malam luncuran lava pujarnya besar-besar terus sampai pagi. Nah itu 2 pengalaman mistis yang mengesan buat saya. Tidak membuat saya takut. Tapi yang pertama memang itu sangat membantu saya di Elenggi. Tapi yang kedua ini saya belum tahu maknanya apa gitu. Yang pertama jelas ya, itu tadi sejam kemudian geser di lokasi besar, lebih bawah, ternyata luncuran awan panas yang enggak besar ya. Luncuran lava pijar dan gumpalan awan panasnya itu yang tanggal 26 Januari malam, dan itu mematikan ya. Kalau saya ada di sana pasti mati. Ya, maksudnya mati. Awan saya nggak bisa lari.
Mungkin Anda yang suka lihat ya kan, kalau lihat itu berjarak, lihatnya hanya di video, itu mungkin tidak merasakan betul, hanya kayak gulungan-gulungan gitu. Tetapi Mas Dikon bisa ceritakan suaranya seperti apa kalau kayak gitu itu? Suara apa? Luncuran lava pijar awan panas itu kan, kalau orang nonton nggak dengar suaranya tuh. Ya. Kalau kita langsung di sini, mungkin tempat kita duduk ini bergetar gitu ya, atau gimana Mas? Ya, kalau guguran lava pijarnya itu kecil, memang suaranya tidak begitu menakutkan, karena cuma suara gluduk batu berguguran gitu ya. Cuman kita melihat di malam hari dalam bentuk lava pijar. Tetapi kalau gugurannya besar, erupsinya efusif itu besar, guguran lava pijarnya besar, sak gunung abang abeh, itu terjadi berkali-kali. Wah, itu memang suaranya mengerikan. Itu yang sempat saya sangat takut dengan guguran lava pijar yang sangat besar itu pada tanggal 13 Mei yang lalu. 13 Mei ya. 13 Mei malam. Besar sekali. Saya kebetulan di sana. Sendiri juga itu? Sendiri. Itu saya lari tunggang-langgang. Tas semua tak tinggal. Saya melari. Melari turun dekati motor aja saya cari jalan pintas, melewati orang-orang yang sedang. Jadi motor ditinggal, peralatan ditinggal, lari turun. Lari. Pokoknya nyawaku selamat. Itu ternyata kubahnya gogrok separuh. Kubah itu kan lava yang di puncak Baradaya itu ya. Kubah di Baradaya itu kan besar sekali toh. Nah, tanggal 13 malam itu gogrok separuh. Itu saya tahu setelah paginya saya pulang, saya transfer foto-fotonya, saya lihat satu persatu, kemudian saya bandingkan dengan foto sehari sebelumnya. Ya, saya kan saya close up kubahnya, ternyata gogrok dan itu memang besar banget, kayak berlubang gitu ya. Maksudnya tadinya kan ada gundukan, terus kemudian hilang gitu. Enggak, malam itu tuh lava pijarnya itu mulai cepat sekali, jadi kayak ambrol gitu. Itu suaranya mengerikan. Iya. Kayak naik longsoran tuh, gitu loh. Tapi itu gede banget, jadi ngiwang-nengen gitu loh. Larinya lava pijarnya itu ngiwang-nengen, jadi sak gunung itu wah. Gila. Dan itu saya lihat di Instagram saya. Sampai getar nggak itu? Bergetar. Makanya saya lari itu karena bergetar. Nah itu, itu yang paling besar yang sepanjang 2 tahun 8 bulan saya memotret malam itu. 13 Mei ya. Dan itu menakutkan ya. Sangat menakutkan. Kalau yang biasa-biasa sih buat saya ya tetap menakutkan, karena saya memang kalau memotret di sini itu satu-satunya alasan saya itu supaya saya dapat foto bagus. Iya. Karena kalau motretnya dari jarak jauh pasti terhalang kabut. Di sini pun kalau ada kabut kan juga hasilnya tidak begitu jelas. Dan foto-foto itu kan tidak semata hanya untuk kesenangan ya. Memang ada sebagian yang penting-penting dan itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, untuk mitigasi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini pemirsa dan mungkin siapa yang menyaksikan ini, bahwa mereka yang hunting foto video di sini itu ya tidak semata-mata untuk kesenangan pribadi ya. Ada yang untuk informasi, untuk kepentingan dokumentasi, kepentingan ilmu pengetahuan dan mitigasi kebencanaan. Memang sangat berisiko, tetapi pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan ya, Mas Dikon ya. Kesini itu artinya nggak kosongan gitu loh. Oh enggak ya. Jadi ya itu tadi salah satu pertimbangan saya adalah saya ingin mendapatkan foto yang jelas, yang bagus, yang tidak semata-mata saya kemendel, enggak. Ya, tetapi bahwa tantangan seorang fotografer itu kan memang salah satu hukumnya memotret itu adalah
mendekati objek. Ya. Rumusnya itu saat orang semua menjauh, fotografer mendekati. Ya, tapi kalau dalam hal ini karena ini peristiwa alam, gunung erupsi, ya tetap ekstra hati-hati. Dan saya selalu tiap malam ekstra hati-hati. Jadi tetap siap siaga. Makanya salah satu biasanya kan motor selalu tak parkir menghadap ke bawah. Jadi kalau ada apa-apa tuh larinya cepet. Gitu ya. Itu sudah hukum saya. Jadi begitu naik balik motor parkir menghadap ke bawah. Jadi kalau posisi nanti terjadi letusan yang tidak terduga atau terjadi erupsi besar serta awan panas, sudah larinya cepet. Gitu loh. Maksudnya posisi siap meninggalkan lokasi lah ya. Siap melarikan termasuk diri. Kunci ada di situ juga ya. Iya, itu kuncinya orang nggak takut. Iya. Nah, nggak mungkin hilang di sini. Dan yang lainnya Mas Dwikon, kira-kira bekal apa lagi yang dibawa ketika datang ke spot ini? Artinya ini informasi, pengetahuan tentang bagaimana sih kondisi terakhir kayak gini, kayak gitu. Mas Dwikon juga lengkapi dengan itu enggak? Saya selalu ngangsu kawruh ya, artinya bertanya-tanya pada teman-teman yang pertama, para teman-teman yang menekuni geologi gunung ya, progres, dan saya juga selalu memantau laporan dari BPTKG. Rutin itu ya. Saya pantau. Tiap hari ada juga ya. Progres itu deformasi kuba, deformasi lereng gunung, kemudian volume kuba, kemudian kegempaan ya, gempa vulkaniknya berapa kali, itu selalu saya pelajari. Karena apa namanya, itu juga informasi penting. Walaupun saya cuma memotret, tapi juga saya bekali dengan informasi yang resmi dari BPTKG, saya selalu baca. Kemudian beberapa teman-teman itu memberi buku tentang gunung berapi, hasil penelitian mereka, teman-teman dari geologi ya. Bahkan kemarin ada satu teman menginformasikan ke saya, Mas, buku anyar Merapi Volcano, tetapi itu terbitan dari Swiss katanya. Ya udah, nanti kalau ada PDF-nya aku dikasih. Itu memang hasil kerjasama antara Fakultas Geologi UGM dengan sebuah lembaga di Swiss, mungkin dengan universitas di sana. Cuman saya baru terima foto covernya, tapi belum tahu isi. Jadi lengkap lah ya, artinya kesini itu juga tidak kosongan, itu ada bekal informasi, bekal pengetahuan tentang mitigasi, dan data terbaru aktivitas vulkanik itu mesti harus dibaca dan dipelajari dulu ya sebelum berangkat ke sini ya. Saya selalu update itu, Mas. Karena kan itu juga penting. Wah, saya tidak semata-mata motret tahun Minau Merapi kan nggak ada habisnya. Jadi kan banyak orang memuja-muja Merapi. Merapi sendiri kan saya kira kita sepakat kalau Merapi ini menjadi sumber kehidupan bagi seluruh warga yang menghuni sekeliling gunung ini, sekeliling lereng Merapi, mulai dari warga Sleman, warga Klaten, warga Boyolali, warga Magelang, semua banyak mendapat berkah gitu. Ya, ada yang nambang pasir, nambang batu, ada yang membuat patung dari batu-batu Merapi. Kebun-kebunnya juga subur. Ya, itu yang menarik. Gini, saya sudah keliling beberapa waktu yang lalu, saya ke Telogolili pada saat mereka mulai menanam tembakau. Ya, mereka cerita. Jadi sejak erupsi 2010 sejak yang ini itu bakunya api-api kata mereka. Gitu ya. Iya, hasilnya bakunya api-api. Saya cuman menduga itu karena abu vulkaniknya ya. Abu vulkaniknya menjadi pupuk buat mereka. Menjadi pupuk buat
tanaman mereka. Tanah yang karena hanya di Telogolele sana yang nanam tembakau. Kemudian sebelah sini Dukun, Keningat itu juga saya mendapat cerita dari petani-petani di sana. Lomboknya api juga warga Kemiren sini, warga Serumbung bawah ini, ya itu api-api. Nah, yang unik lagi itu petani dari Kaliurang sini, Serumbung ya, dari di wilayah Serumbung ya, desa Kaliurang Utara, Selatan, sama desa Gimbal. Itu banyak yang bercerita selama erupsi Merapi itu produksi salaknya meningkat 2 kali. 2 kali lipat. Hebat ya. Ya itu memang perlu dikaji lebih mendalam secara ilmu pengetahuan, secara saintifik. Tetapi buat para petani sendiri yang merasakan selama erupsi ini panen salakku kok meningkat ya, berlipat ya, berlipat 2 kali. Dan salahnya api-api, gitu loh. Nah mereka kan nggak paham, belum memahami sejauh itu. Tetapi memang ini sebuah tantangan yang menarik, bagaimana abu vulkanik ini menyuburkan tanaman-tanaman yang dibudidaya oleh para petani, salak, lombok, tembakau, belum juga kita bicara tanaman yang lain. Tetapi itu muncul pengakuan dari mereka itu sudah cukup menyenangkan, walaupun erupsi Merapi sendiri boleh dikatakan cukup berbahaya. Ya kan? Dan seperti ini ya, ini pas ini kita ngobrol ini di atas itu terjadi guguran cukup besar ini. Ya itu karena sudah pagi, hanya lava pijarnya nggak kelihatan. Lava pijarnya kelihatan hanya piroklastik ya, artinya gumpalan awan piroklastik ya. Iya. Dan itu putih ya, debu-debu gitu kelihatan, batu-batunya juga kelihatan. Ya memang itu abu vulkaniknya itu kan berterbangan kemana-mana tertiup angin, karena kan partikelnya sangat kecil kan, hanya berapa mikron gitu, ukurannya kan sangat kecil, sehingga kan terbang menyebar kemana-mana dan menyuburkan lahan pertanian. Ya patut kita syukuri ya. Patut kita syukuri, dan para petani yang tinggal di lereng Merapi ini betul-betul sangat terbantu. Dan memang ini ya, cara bodoh, saya juga bukan ahlinya, tetapi yang saya baca-baca memang abu vulkanik itu kan mengandung mineral yang kaya ya. Betul. Ya kalsium, ya macam-macam, termasuk amonia, dan itu bahan pupuk semua. Ya. Ya memang tidak dapat dipungkiri, memang saya tidak tahu persis abu vulkanik itu kandungan mineralnya apa saja, tetapi saya kira itu pasti unsur-unsurnya mineral ya. Unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur yang komplit ya, artinya yang dibutuhkan ke tanaman, tidak hanya sekedar NPK buatannya pabrik itu. Tapi ini mungkin lebih bermacam-macam. Alam kan. Dari perut bumi ya. Oke, Mas. Menarik. Sebentar Mas, ngecek. Oke, Mas Dwikun, kayaknya udah cukup panjang ini. Mungkin kita akan sambung lagi nanti di kesempatan berikutnya. Saya baru 2 kali bersama dengan Mas Dwikun ke spot ini, sama-sama mendokumentasikan Merapi. Masih banyak cerita-cerita yang disimpan oleh Mas Dwikun. Mas Dwikun bisa memberikan pesan untuk masyarakat, termasuk mereka yang pengen banget ngelihat atau mungkin memfoto dari sini, tetapi tidak punya pengetahuan atau pengalaman gitu. Apa kira-kira yang bisa dikasih ke mereka? Pesannya apa sih gitu ya? Nah, jadi begini ya, erupsi Merapi ini memang menarik buat banyak orang ya, dan dari unggahan Instagram saya memang ada beberapa orang yang kepingin ngontak, kemudian bahkan dari luar negeri ya. Bahkan dari luar negeri saya sudah mengantar beberapa tamu dari luar, artinya mereka seorang pecinta gunung. Yang terakhir itu sepasang suami istri dari Belgia. Ya liburan ke Indonesia dan kontak saya, dan semalaman di sini menikmati guguran lava pijar, dan saya foto
Dan mereka dapat ya? Dapat fotonya. Jadi saya foto backgroundnya lava pijar. Nah, maksudnya ngelihat langsung lava pijarnya. Oh, beruntung banget itu ya. Dan besok tanggal 10, besok Minggu itu juga ada orang dari Jerman, ya, yang dia liburan karena dia cuman punya waktu pendek, dia cuman Merapi sama Jogja. Ya, dan kalau teman-teman lainnya, tapi harap dicatat begini. Iya. Di wilayah Barat Daya sini sebenarnya ini bukan destinasi wisata. Ya, masuk ke sini itu aksesnya sangat sulit. Jadi bukan untuk wisata yang seperti biasanya. Ini wisata dengan minat khusus. Ya, jadi kalau memang tidak suka dengan lava pijar atau takut, ya nggak usah ke sini. Tapi kalau memang tertarik untuk nonton lava pijar, ya monggo, kontak saya nggak apa-apa. Iya. Atau kontak jenengan. Iya. Nanti kita ke sini rame-rame. Tapi kalau rame-rame itu kan pasti menyenangkan. Dan kalau ke sini kan pasti harus diketahui oleh dusun ya. Setiap kali saya naik gini kan, karena sudah bertahun-tahun, ya. Jadi dusun tahu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa di sini kan, oh Pak Dwi di sana. Tapi kalau memang ada yang minat ke sini, sebenarnya lavatur yang sesungguhnya itu yang nonton lava ini. Iya. Bukan naik jeep. Main air. Tapi itu lavatur yang aman lah ya, yang aman, ramah, gitu ya, wisata ramah, yang nyaman dan hore-hore. Iya. Kalau ini lavatur yang bukan hore-hore. Iya, oke. Mas Dwikon, saya kira ini perbincangan pertama ya. Nanti Anda bisa ikuti di perbincangan berikutnya, pasti akan tidak kalah menariknya ya. Ingat ya, 2 tahun 8 atau 9 bulan Mas Dwikon ini memasuki 9 bulan. Mau 9 bulan ya, setelah 2 tahun 9 bulan ya, karena Desember waktu itu mulai 2021 Januari itu 2021. Kan 2021 itu kan mulai muncul lava pijar tadi tuh. Dan sampai hari ini nanti November, kebetulan ini November tanggal 5 2020 itu kan status Merapi mulai naik ya. Tapi belum muncul, masih waspada ya. Belum ada kubah dan belum siaga. Oke, jadi itu kira-kira pengalaman yang bisa dibagikan oleh Mas Dwikon Sastro. Anda bisa sekali lagi simak karya-karya beliau, dan ini yang penting juga untuk diketahui oleh Anda dan kita semua, karya foto dan video yang ditampilkan itu diperoleh dengan cara yang tidak mudah ya, penuh perjuangan ya. Malam harus begadang, dingin, tidak ada perkampungan di sekitar, tidak ada orang di sekitar, dan kadang-kadang beliau ini sendirian saja. Lebih sering sendiri. Oke, itu satu kisah kecil dari lereng barat daya Gunung Merapi. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam sehat, salam tangguh. Makasih ya Mas. Asik.